Hai guys, how is it going? Di video kali ini ceritanya cerita yang unik dan sedikit menurut aku lucu. Bukan lucu yang membuat kita, gimana ya aku bilangnya, lucunya itu agak-agak cenderung ke agak kayak nggak percaya gitu loh. Jadi pastinya nggak ada hubungannya dengan cerita yang pembunuhan atau horor. Jadi buat kalian yang penakut sama kayak aku, tenang aja, kita aman. Aman dari rasa takut pastinya. Nah, jadi ceritanya ada sebuah kota yang bernama Monowi, sekitar 8 km dari perbatasan Dakota Selatan dan Nebraska, Amerika Serikat. Ini aku pakai pelembab. Kebanyakan. Nah kalau kalian datang ke kota Monowi ini, kalian akan melihat pemandangan yang pertama yang akan kalian lihat adalah ada sebuah bangunan gereja yang udah nggak keurus, yang kayak udah terlantar gitu. Dan juga di sekitar situ kalian akan lihat sebuah bangunan kayak sebuah rumah lah gitu ya, yang udah kayak nggak kepake, udah kayak gudang, banyak barang rongsokan begitu. Sudah banyak bangunan-bangunan yang kosong dan bener-bener nggak kepake, dan akhirnya bentuknya udah kayak gudang berantakan, apa aja semua barang-barang yang udah nggak kepake bertumpuk di situ. Nah, sementara di sisi lain udah banyak rumput mulai tumbuh-tumbuh nggak karu-karuan sampai menutupi rumah-rumah yang pastinya udah pada mulai hancur. Hancur karena penghuninya udah pada nggak ada, kosong. Karena itu adalah kota kecil, jadi nggak jauh dari situ juga pun ada sebuah bangunan yang bercat putih yang mulai terkelupas. Nah, di situ tinggallah seorang perempuan yang bernama Elsie Earlier. Usianya 84 tahun. Di rumah itulah si Elsie ini melakukan segala aktivitasnya, aktivitas sehari-harinya, yaitu dia mempersiapkan segala menu-menu untuk restorannya, mempersiapkan atau melayani para tamu-tamu yang datang ke barnya dia. Kalian pasti mikir kan, si Elsie ini siapa? Nah, si Elsie ini adalah orang satu-satunya, dan dia hanya orang atau manusia satu-satunya yang tinggal di kota Monowi ini. Jadi cuman dia sebatang kara, gak ada keluarga, gak ada suami, gak ada warga, hanya sebatang kara. Si Elsie ini bukan hanya warga, tapi dia juga sebagai wali kota. Dia juga menjabat sebagai pegawai, sebagai bendahara, sebagai pustakawan, juga sebagai penjaga bar. Karena hanya dia satu-satunya orang yang tinggal di kota terpencil atau kota kecil tersebut. Kalian coba bayangin kalau kalian yang di posisi si Elsie ini, hanya kalian manusia, orang yang tinggal di sebuah kota tanpa ada satu orang pun penghuni lain, dan kalian melakukan aktivitas seperti biasa, seolah-olah emang di kota itu ada orang lain juga gitu loh. Saat suami Elsie, Rudy, meninggal tahun 2004, si Rudy tidak hanya mewariskan sebuah restoran kepada si Elsie ini, tapi dia mewariskan seluruh kota Monowi ke si Elsie. Jadi menurut Badan Sensus Amerika Serikat, Monowi adalah satu-satunya daerah yang hanya memiliki satu orang penduduk aja, yaitu si Elsie ini. Aku masih tetap pakai ini dia, Morphe. Dan uniknya si Elsie ini adalah dia benar-benar bertanggung jawab terhadap kota Monowi ini, dan benar-benar melakukan tugas dia atau tanggung jawab dia yang begitu banyak, atau peranan dia yang begitu banyak. Peranan dia nggak cuma satu kan, nggak hanya sebagai warga. Dia melakukan itu semuanya dengan konsisten loh. Dia selalu memasang pemberitahuan kayak iklan gitu loh, kayak bukan iklan sih, kayak pengumuman gitu loh, atau apa aja perkembangan di daerah kota Monowi ini dia tempel di barnya. Dan misalkan kayak ada pemilihan wali kota, dia tetap melakukan seperti layaknya pemilihan wali kota pada umumnya, yaitu dia pilih dirinya sendiri, dia umumkan sendiri bahwa yang menang sebagai wali kota adalah yaitu dia sendiri. Dan dia tetap mengumpulkan pajak loh. Dia tetap mengumpulkan pajak sebesar $500 per tahun, supaya lampu dan air bersih tetap masuk ke daerah atau ke kota Monowi ini. Nah, dia kan buka bar gitu kan. Jadi kan di bar itu pasti ada dong menjual minuman-minuman keras dan juga tembakau.
si Elsie tetap mengurus surat izinnya ke pemerintah supaya barnya diizinkan untuk kayak jual minuman keras atau tembakau. Dan si Elsie juga membuat daftar rumah-rumah yang kosong, ya untuk antisipasi aja kalau ada orang yang mau pindah dan tinggal di Monowi. Karena pastinya harapan si Elsie ini adalah tetap ingin dan mau gimana caranya supaya kota Monowi itu ada penduduk lagi selain diri dia. Gimana guys, kalau menurut kalian, kalau kalian tinggal di situ, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian tetap stay di situ, atau kalian mungkin pindah gitu ya, nggak mau di situ? Tapi walaupun dia sendiri, walaupun si Elsie ini tinggal sendiri di situ, dia bilang dia seneng, dia bahagia dan nggak merasa kesepian. Dan dia bilang, aku akan tetap stay di sini dan nggak akan pindah kemanapun karena aku lahir di sini, besar di sini, dan benar-benar udah terbiasa dengan kehidupan di sini, yaitu di Monowi. Bahkan dia bilang, justru aku nggak bisa keluar dari sini karena apa? Aku nggak bisa berubah gitu, aku susah, nggak gampang buat dia untuk berubah atau beradaptasi juga di luar daerah Monowi. Jadi ceritanya gimana sih gitu loh, kok bisa itu daerah? Pasti kalian mikir kan, pasti kalian nanya, awalnya gimana kok bisa jadi tinggal dia sendiri? Apa emang tempat itu angker sampai ada orang yang nggak mau tinggal atau bagaimana? Pasti kalian mikir ya. Pada awalnya Monowi ini lumayan ramai sih guys penduduknya. Sebelumnya penduduk kota Monowi ini ada sekitar 150 orang. Dan ada juga stasiun keretanya juga ada, toko-toko ada, restoran juga ada, bar juga ada. Komplit seperti kota pada umumnya. Nah itu kan suaminya si Elsie itu udah meninggal. Nah pertanyaannya, dia punya anak apa enggak? Nah si Elsie ini sebenarnya punya anak, ada 2. Tapi kedua anaknya ini pun merantau ke kota lain. Pada tahun 1971, pada saat restorannya si Rudy dan Elsie ini mulai dibuka, nah nggak lama dari situ, kota Monowi terguncang masalah perekonomian. Kondisi pertanian memburuk, dan juga ekonomi pedesaan juga ambruk. Itu karena diakibatkan Perang Dunia Kedua. Nah sejak itulah penduduk Monowi ini mulai berkurang sedikit demi sedikit. Karena apa ya, nggak bisa hidup, nggak bisa mendapatkan penghasilan dari kota Monowi ini. Jadi mereka pergi merantau untuk bekerja agar mendapat penghasilan. Upacara pemakaman yang paling terakhir diadakan di Monowi adalah tahun 1960, yaitu pada saat ayahnya si Elsie ini meninggal. Lalu 7 tahun kemudian, sekitar tahun 1967, kantor pos mulai tutup. Toko-toko bahan kelontongan juga sudah mulai tutup. Dan itu berlangsung sampai tahun 1970. Lalu 4 tahun kemudian, yaitu tahun 1974, satu-satunya sekolah yang ada di Monowi pun tutup. Dan akhirnya pada tahun 1980, populasi penduduk kota ini hanya tersisa 2 orang, yaitu si Rudy dan si Elsie. Dan setelah suaminya si Elsie yang bernama Rudy meninggal, ya udah tinggal si Elsie ini yang sebatang kara tinggal di kota Monowi ini. Nah kalian pasti bertanya, kenapa si Elsie ini yang tinggal hanya sebatang kara tetap masih membuka bar? Lah katanya tinggal sendiri, buat apa dong dia buka bar? Emang ada yang beli? Ya jangan salah guys, tetap ada pelanggan. Tapi para pelanggannya ini adalah orang-orang atau mereka yang tinggal jaraknya 30-48 km dari Monowi. Dan rata-rata yang datang ini adalah orang-orang yang udah lama dikenal si Elsie dari zaman-zaman dia kecil. Elsie sudah kenal dan benar-benar udah jadi sahabat. Itulah yang datang mampir ke barnya si Elsie. Tapi si Elsie bilang, gak jarang juga sih para pelanggannya si Elsie ini datang dari daerah yang lebih jauh lagi jaraknya dari Monowi, yaitu sekitar 300 km dari Monowi. Itu daerahnya adalah Lincoln dan Omaha. Mereka datang jauh-jauh 300 km ke tempat si Elsie karena memang mereka sekalian mau berkunjung menjenguk si Elsie. Kadang-kadang mereka membawa anak mereka, cucu mereka. Dan si Elsie bilang, ya kami udah kayak keluarga besar aja gitu loh, yang rutin berkunjung. Di kota Monowi ini nggak cuma restorannya si Elsie yang beroperasi. Ada satu lagi bangunan yang beroperasi, yaitu perpustakaan miliknya si Rudy, suaminya Elsie. Dan pastinya jarak perpustakaan tersebut nggak jauh dari barnya si Elsie. Jadi si Rudy minta sebelum meninggal, buku-buku koleksinya yang ada jumlahnya sekitar 5.000 itu dibuat menjadi perpustakaan.
Nah, setelah perpustakaannya kelar, akhirnya perpustakaan itu pastinya diberi nama Rudy's Library. Jadi setiap orang yang berkunjung ke barnya si Elsie ini, mereka boleh bebas masuk atau berkunjung ke perpustakaannya si Rudy. Jadi kunci perpustakaan tersebut cuman digantung sama si Elsie aja di deket pintu masuk gitu ya, atau di dinding pintu masuk. Jadi kalau orang yang mampir ke barnya Elsie dan pengen lihat-lihat buku-buku yang ada di perpustakaannya si Rudy, mereka bebas aja tinggal ambil kunci dan langsung masuk ke perpustakaan tersebut. Nah, itu dia guys, cerita unik tapi juga nyata yang terjadi di negara bagian Amerika pula ya kan. Kita mikirnya ya udah kalau Amerika udah nggak akan mungkin ada daerah yang seperti itu gitu ya. Ternyata ada guys. Nah, kalau kalian punya informasi yang aku belum tahu tentang Monowi ini, komen di bawah ya guys ya. Atau mungkin kalian tertarik membuat kota Monowi ini menjadi salah satu daftar untuk tujuan wisata kalian. Kalau kalian tertarik atau nggak tertarik, aku pengen tahu, aku penasaran banget, please komen di bawah. Ini kali ini makeup aku lebih beda ya, lebih glowing gitu ya. Nah, itu dia guys cerita kita hari ini. Semoga kalian suka. Nah, kalau kalian punya cerita yang menarik atau yang unik dan kalian pengen aku ceritain di video aku, kalian bisa langsung email di bawah, aku udah buat emailnya. Nanti aku akan buat cerita tersebut di video aku yang berikutnya. Anyway guys, thank you udah nonton video aku. Semoga kalian suka dan sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Thank you so much and bye.